Kita melanjutkan materi terkait TPA, itu sistem pelapisan linear. Kalau ada yang mengambil mata kuliah PBI, pengembangan industri, saya sempat menyinggung ini terkait dengan dasar linear dan gas waktu itu kemarin ya. Oke, hari ini kita membahas pelapis linear. Nah, kenapa sebuah landfill itu dilapisi lapisan dasar? Nah, ini beberapa penjelasan, beberapa alasan kenapa mesti dibuat lapisan dasar. Yang pertama itu kita, karena yang kita tampung itu ialah limbah, maka kita mengisolasi limbah tersebut ke dalam sel-sel yang ada. Makanya kita harus proteksi lingkungan sekitar. Nah, proteksinya salah satunya di bagian linear yang seperti ini. Nah, ini tanah kita, tanah dasar, ini tanah, misalkan ini diuruk. Nah, kita harus melindungi si limbah yang ada di sini kontak dengan tanah. Kalau kontak berarti kan ada cemaran, maka kita harus lapisi bagian yang ini dilapisi dengan lapisan linear. Selanjutnya, dengan tujuan cemaran tadi, maka bermuncullah beberapa alternatif atau kriteria desain bagaimana caranya untuk menahan limbah atau cemaran di sini agar tidak terkontaminasi atau tidak mencemari lingkungan sekitar. Yang biasanya dipengaruhi oleh sifat atau jenis limbah yang ditampung di bagian atas ini. Kalau limbah B3 mungkin linear ini semakin kompleks dan semakin banyak lapisannya. Kalau limbahnya itu non B3 jadi nggak terlalu ketat untuk lapisan linearnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk mencegah linear ini berfungsi untuk mencegah gaya yang ada di bagian atasnya, tekanan dari luar atau dari dalam, sehingga secara bentuk, misalkan linear kita dibuat seperti ini, ya secara bentuk dia nggak akan berpengaruh. Tidak, kadang kalau udah diisi nanti bentuknya seperti ini, gitu. Jadi ya kita tetap bentuknya misalnya trapesium, ya selama beroperasi bentuknya trapesium, jadi tidak mengganggu konstruksi dan bentuk dari linear kita, dari TPA kita. Tapi yang lebih utama ialah menahan atau mencegah aliran cemaran yang ada di limbah. Selanjutnya, berdasarkan konstruksinya itu ada bisa dibagi misalkan secara onset, jadi difabrikasi di lapangan atau sudah terfabrikasi di pabrik, misalkan linear geosintesis yang nanti tinggal dipakai atau diaplikasikan di TPA. Nah, misalnya berdasarkan struktur, ada yang terbuat dari tanah, ada juga semen, ada juga dari aspal, ada juga dari membran polimer yang sifatnya fleksibel. Nah, sifat pelapisnya itu karena kita ingin menahan cemaran, ya berarti lapisnya itu impermeable, tidak bisa ditembus oleh air atau
dari liquid yang ada di limbah tadi maupun gas gitu. Jadi apapun yang terbentuk di sini, ada gas atau apa, dia nggak akan tembus ke ini. Ya akan terperangkap di sini, maka nanti akan didesain pipa penyalur gas dan pipa penyalur lindi. Nah, kalau tanah ya sama aja. Baik membran dan tanah fungsinya dibuat sama, walaupun secara kualitas mungkin membran jauh lebih baik ketimbang tanah. Tapi segi biaya tanah itu masih relatif murah dan gampang didapat gitu. Tapi secara ini ya sifatnya itu harus bisa impermeable, kedap gitu. Nah, komponen utamanya itu ada lapisan kedap yang paling bawah, paling dasar, itu berfungsi penahan resapan licin ke dalam tanah dan di bawahnya. Jadi tidak hanya yang linear ini menembus lapisan tidak hanya limbah di atas ini menembus lapisan linear, tetapi misalkan di bawah ini ada air atau apa di mata air tidak menembus ke atas, jadi sama-sama kedap. Di bagian atas ini terisolasi, di bagian bawah juga terisolasi. Jadi sifatnya dua arah, tidak hanya satu arah dari atas, tapi dari bawah pun sisi luar dan dalam itu tidak bisa ditembus gitu. Lalu selain lapisan linear ini, lapisan dasar ini, ada juga lapisan drainase pengumpul lindi. Jadi di lapisan ini tidak hanya untuk lapisan sebagai yang penahan ini, yang penahan resapan tadi, berfungsi juga nanti ada lapisan drainase yang berfungsi untuk mengumpulkan lindi atau licit yang terbentuk dari landfill, begitu juga yang terbentuk dari hujan. Jadi ketika hujan, misalkan ini lapisan kita, ketika hujan, nah air itu kan meresap ke sistem sel kita. Nah air yang meresap ini ditampung dikumpulkan di pipa licit kita. Lalu lapisan media pelindung berfungsi untuk lintasan kendaraan dan gangguan-gangguan lainnya. Jadi kalau ada perlu tambahan, kita buat lapisan pelindung. Nah, walaupun demikian, walaupun kita sudah buatkan lapisan linear, tapi kadangkala efektivitasnya itu belum sampai 100%. Faktor yang pertama mungkin error dari manusia, artinya ketika pemasangan itu tidak teliti, jadi mungkin ada kebocoran dan lain-lain, atau mungkin cacat pabrik, artinya ketika itu kan bentuk lembaran yang sangat luas, mana tahu ketika dipabrikasi ada yang kualitasnya itu kurang baik gitu. Jadi linear itu bisa disebut tidak bisa 100%, tidak confirm 100% untuk mencegah cemaran lingkungan. Tapi dengan usaha tersebut kita bisa meminimalisir cemaran yang terjadi ke lingkungan, khususnya ke tanah. Nah, ada beberapa tipe lapisan. Ada yang di sini misalkan untuk limbah B3 ada disebut dengan geosintesis, yaitu bersifat sifatnya fleksibel. Ada yang jenisnya itu geotekstil, ada geonet, ada geomembran. Geotekstil ini digunakan untuk pelindung geomembran, sedangkan geonet ini digunakan untuk lapisan dasar pada media drainase, sedangkan geomembran dan geokomposit itu sebagai lapisan penghalang.
Di beberapa informasinya, geotekstil itu berfungsi untuk menyaring materi tersuspensi agar tidak lolos, dan sehingga memungkinkan jadi ibaratnya sebagai filtrasi. Jadi karena dia geotekstil itu dia berfungsi untuk mengkoleksi drainase, berarti yang akan dikumpul itu kan air, cairan gitu. Jadi sehingga material-material yang tersuspensi tidak lolos ke saluran pengumpul kita. Sedangkan untuk geomembran itu berbahan dasar HDPE atau High Density Polyethylene. Nah, kita lihat susunannya. Ini berdasarkan peraturan pemerintah tentang limbah B3, kira-kira seperti ini. Ada 2 double liner di sini. Kita lihat di sini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini ada drainase bagian atas dan drainase di bagian bawah. Nah, pipa ini juga berfungsi sebagai pipa pengumpul licin. Selanjutnya ada yang single liner, jadi cuma satu aja linernya. Ini. Kalau alternatif ini tergantung dari jenis limbah yang di atasnya ini. Ada beberapa alternatif. Yang ketiga itu kalau ini dia terbuat dari geosintetik. Nah, ini yang ketiga ini terbuat dari tanah, dari clay. Pernah lihat. Ini untuk kategori 3. Ada juga landfill liner system yang mirip yang dengan double liner. Kita lihat di sini ada geosintetis, di sini juga ada geokomposit. Nah, di bagian bawah ini ada burial soil dengan permeabilitasnya itu 1x10⁻⁷. Bagian atas ini permeabilitasnya 1/10⁻⁵. Nah, ini pipa licin kita, primer, dan ini lateral. Ini diisi dengan kerikil, sehingga air tersebut bisa masuk melewati ini dan material tersuspensi bisa tertahan. Dari yang sisi ini di-upgrade lagi menjadi landfill seperti ini. Di sini ada primary. Kita lihat di sini kan, di sini ada primary dan secondary. Di sini juga ada primary dan secondary. Nah, tambahan di sini adalah adanya failure detection. Failure detection ini berfungsi untuk melihat apakah ada cemaran yang lolos dari kedua lapisan di atas ini. Jadi ini bisa dipantau kapanpun. Jika ada yang lolos, berarti ada kebocoran di bagian landfill sistem kita. Jadi yang landfill sistem kita itu yang 2 ini, primary sama secondary. Nah, bagian bawah ini adalah failure detection. Jadi semacam deteksi kegagalan lah, seperti itu. Makanya kita lihat pada lapisan failure detection ini yang digunakan hanya pasir. Karena dia fungsinya bukan untuk menahan cemaran, tapi melihat apakah cemaran tersebut merembes atau bocor dari lapisan liner kita. Gitu. Nah, disebut di sini yang digunakan itu ialah media pasir.
Selanjutnya ada campuran antara geomembran dan tanah lempung. Bisa dibuat kira digambarkan seperti ini. Sekarang di atas ini lapisan sampah kita. Ini bagian drainase dan pengumpul lindi dan gas. Di sini lapisan yang hitam ini geotekstil, ini geomembran. Habis itu di bawahnya itu kita taruh tanah liat, lalu tanah liat dengan ketebalan yang hampir sama kalau kita menggunakan lempung atau liat. Lalu tanah asli yang dipadatkan, jadi tanah setempat yang dipadatkan menjadi K-nya itu 3 kali 10 pangkat min 6. Jadi permeabilitasnya itu didesain dengan konstanta dengan nilai ini. Lalu bisa juga ini lebih sederhana. Jadi kalau tadi ini ada berapa lapisan di sini, ini enggak. Jadi dari lapisan linear tadi dari geomembran dan geotekstil ini yang di sini. Nah, langsung di ini tanah setempat yang dipadatkan. Di tanah yang ada di onset kita yang di TPA itu dipadatkan dengan permeabilitas 10 pangkat min 6. Kita lihat kriteria sistem linear. Nah, untuk sampah kota itu termasuk ke landfill kelas 2, kategori 2, di mana nilai kelulusan untuk lahannya itu 10 pangkat min 5 sampai 10 pangkat min 7 untuk sistem linearnya itu. Hal-hal yang diperlukan kalau untuk lahan, misalkan lahannya belum ada, dipertimbangkan atau direkomendasikan lahannya itu berada di luar kota atau di luar, bukan di area padat penduduk. Nah, yang selanjutnya dipertimbangkan ialah ketika mendesain pipa licit itu karena intensitas hujan di Indonesia itu tinggi, maka kita harus menghitung berapa curah hujan di TPA, sehingga kita bisa mempertimbangkan berapa jumlah air yang merembes di TPA yang di lokasi di set kita, di landfill kita, yang terkumpul di pipa licit kita. Nah, untuk saluran pengumpul licit atau lindi itu bisa dibuatkan ada yang disebut dengan pengumpul sekunder dan primer. Nah, kalau kita lihat pengumpul sekunder itu posisinya itu dipasang memanjang pada tengah atau blok zona penimbunan. Lalu kemiringannya itu 2%. Biasanya menggunakan pipa HDPE. Jadi fungsinya mengumpul. Jadi nanti setelah masuk ke pipa sekunder, baru nanti dibawa oleh pipa primer. Pipa primer menggunakan PHDE yang dibuat berlubang. Dan saluran primer ini dapat dihubungkan dengan hilir saluran sekunder oleh bak kontrol. Jadi ada bak kontrol yang menghubungkan antara primer dan sekunder. Nah, untuk pengalirannya ada yang gravitasi. Nah, kalau gravitasi itu kecepatan pengalirannya itu
dalam kriteria desain 0,6 sampai 3 meter per detik, dan kedalaman DPRD-nya itu maksimum 80%. Di mana diameter pipa minimumnya itu 30 cm. Jadi diameter minimum 30 cm dan maksimum keterisiannya itu hanya 80%. Selain gravitasi ini, ada juga yang sistemnya itu, tapi itu kebanyakan untuk gas, untuk vakum gas, tapi licit biasanya dibuat gravitasi, karena kalau dipompakan itu akan butuh biaya yang besar dan kadang terjadi banyak masalah. Nah, untuk pengumpul licit sendiri kita bisa buatkan apa ya, beberapa ini nggak apa ya, nggak harus seperti ini. Ini tergantung dari seperti apa jenis site TPA kita. Jadi ini semacam contoh. Misalkan kita bisa buatkan pola garis lurus seperti ini, atau pola seperti ini, atau pola tangga seperti ini. Jadi ini pipa pengumpulnya, masuk ke sini lalu dibawa oleh pipa. Lalu ini masuk ke saluran, dari sini masuk ke saluran pengolahan licit atau lindi. Begitu juga dengan ini. Ini ada 3 jenis pipa, primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau ini juga ada 3 jenis pipa, kalau kita bisa sebut apa? Ada primer, ada sekunder, dan tersier di sini. Jadi yang dipertimbangkan ialah kita mendesain tidak, misalkan kita punya set seperti ini, aliran lokasi licit kita ada di sini. Nah, jangan sampai kita membuat desainnya seperti ini, terus kita buat ini. Nah, ini kan jalurnya panjang. Jadi kita harus menghindari jalur yang panjang sampai ke pengolahan. Jadi yang disarankan itu yang lebih baik jalur pipa licitnya itu yang terpendek ke saluran ke unit pengolahan lindi, ke kolam lindi. Jadi mungkin kita kalau site-nya seperti ini, mungkin kita bisa buatkan seperti ini gitu. Ini pipa sekundernya. Tidak ada gambar atau model yang tetap, tapi yang perlu dipertimbangkan itu yang pertama jarak jarak pipa ini yang terpendek ke kolam. Lalu nanti mungkin ada lagi faktor faktor geografis, artinya faktor kemiringan lindi. Itu kita harus pertimbangkan kemana arah pipa yang akan kita alirkan, dan juga nanti biaya. Kalau semakin banyak pipanya, itu kan biaya semakin mahal, atau dari segi konstruksi. Ini gambar yang tadi. Jadi pipa lindi itu dari sini. Jadi diisi dengan kerikil di sini. Setelah kerikil di atasnya itu diisi dengan geotekstil, dan ini lapisan linear kita, lapisan dasar PA. Dan ini lapisan untuk yang tadi drainase tadi, kita sebut dengan drainase atau lindi. Ini yang sampah.
Jadi ketika konstruksi linear, kita harus tahu berapa kedalaman muka air hujan, muka tanah pada musim hujan. Nah, sehingga kita bisa mengontrol, mendesain, membuat desain linear kita seperti apa, dan membuat mitigasi kalau terjadi hujan dan lain-lain. Nah, kalau kita gunakan tanah liat, kita harus membuat lapisannya itu minimum 2 lapisan dengan ketebalan masing-masing 150 mm. Dan untuk permeabilitasnya itu mencapai 1/10⁻⁷. Sedangkan untuk kemiringan dasar PVA itu slope-nya itu 1-2% ke arah tempat pengumpulan. Jadi tidak boleh terlalu miring dan tidak boleh terlalu datar. Jadi nilainya 1-2%. Untuk sistem lapisan pelindungnya itu minimum 30 cm. Lalu ada lapisan penghalang yang terdiri dari geotekstil atau anyaman bambu atau anyaman bambu. Lalu media karpet kerikil yang bagian kerikil tadi diisi dengan minimum 30 cm yang menyatu. Dengan ukuran kerikil itu 30-50 mm. Nah, nanti ada pipa HDPE dengan ukuran 8 mili dengan perforasi 8 mili porinya itu dengan diameter 300 mm dan jarak antar lubang itu 5 cm. Jadi ketika pipa kita, misalkan ini pipa kita yang berdiameter misalkan 300 mili, nah pipa ini ada lubang-lubangnya. Lubangnya ini ukurannya 8 mili dan jarak ini 5 cm. Nah, ini kira-kira proses pengerjaan di lapangan. Jadi tidak hanya linear atau tidak hanya lapisan TPA saja yang dibuatkan linearnya, tetapi untuk areal jalan juga dibuatkan agar kalau memang terjadi tumpahan ketika ada di tanah di jalur transportasi, juga lingkungan itu terlindungi. Ini lapisan geomembran, kita lihat kayak terpal warna hitam. Untuk geosintetik itu biasanya terbuat dari beberapa lapisan ini, bisa PET, PP, PVC, LDPE, LDPE, CS, PE, atau PS. Jadi dia berdasarkan plastik yang bisa terbuat dari beberapa jenis plastik ini. Nah, ini mengulang kembali terdasar dari linear yang di sampah, ada di penyaring, ada media drainase, ada lapisan kedap, dan lapisan tanah. Lalu selain itu diharuskan juga membuat sumber monitoring untuk monitoring apakah tadi di sini ada
Sini disamakan groundwater interception pipe atau juga disebut dengan failure detection dari sistem linear kita, ini linear kita. Nah, ini yang failure detection tadi. Nah, selain itu kita juga membuatkan sumber pantau apakah yang itu langsung sumber ini langsung berhubungan dengan air tanah. Nah, kita akan melihat apakah kualitas air tanah ini ketika ada dan tidak ada TPA berpengaruh apa tidak. Jadi sumur ini dipantau atau dianalisis secara berkala sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Ini ada beberapa dokumentasi penyambungan atau pemasangan HDPE di TPA. Jadi makanya terkadang walaupun lapisan kita ini sudah kedap, nah pada pengerjaan ini kadang terjadi mungkin ada apa ya kurang telitian dan lain-lain. Nah, kan mungkin bagian ini ada rembesan, makanya kita tidak bisa confirm 100% lapisan linear ini melindungi cemaran. Ini untuk pengerjaan di lapangan. Nah, ini contoh geosintetik clay linear, jadi gabungan antara clay dan geosintetik. Jadi di sini ada lapisan geosintetik dan lapisan clay-nya, tanah liatnya sebagai pembentuk dari linear tadi. Yang biasa digunakan itu kombinasi antara geotekstil dan sodium bentonite yang clay-nya, sodium bentonite clay atau sodium bentonite clay dengan geomembran. Jadi kalau digulung bentuk seperti ini, kalau lembarannya kalau dilihat dibuka, nah seperti ini. Nah, geomembran itu berada di bagian ini, setelah di bawah drainase. Nah ini yang hitam ini geomembran, lalu ada pipa licit, lalu pipa licit ini ditutup dengan ini kerikil. Nah ini sama, yang membedakan itu ialah ada lapisan geosintetik clay linear di sini. Jadi tadi hanya geomembran, nanti ditambahkan di bawah geomembran itu lapisan GCL. Ini berapa gambar di sini ada, kita lihat ada gas venting di sini. Kita lihat ukurannya ya lumayan lah. Kalau orang sebesar ini, setinggi ini, gasnya setinggi ini. Kira-kira berapa nih ketinggian nanti TPA-nya? Anggap 1,5 atau 1,6, 1, 2, 3. Sekitar 6 meter berarti ini. Nah, ini yang geotekstil tadi. Geotekstil, setelah itu yang putih ini, nanti setelah itu dipasang geomembran di bagian atasnya yang warna hitam. Lalu yang ini dipasang di dalam ini tadi kita lihat tadi ada pipa.
lalu di atasnya dikasih kerikil. Nah, ini untuk gas. Juga fermentasi. Nah, ini ada kalau ini lapisan geotekstilnya itu di bagian atas, di atas geomembran. Kalau yang ini geotekstilnya itu atas bawah. Jadi di bagian geomembran di tengah, di bawah geomembran itu ada geotekstil, dan di atas geotekstil itu, di atas geomembran juga ada geotekstil. Jadi yang hitam ini nanti lapisi lagi dengan geotekstil. Baru setelah geotekstil ada kerikil. Lalu bisa juga dalam pemasangan, dalam kombinasinya itu geotekstilnya itu dipasang setelah sampah, ini sampah, lalu dipasang geotekstil, lalu dipasang di sini, di atas ini di kerikil kita, lalu di atasnya dipasang geotekstil. Bisa juga seperti ini yang digambar. Jadi kita lihat di sini ada beberapa metode atau kombinasi pemasangan, ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang atas bawah, ada juga yang di atas saluran sumur, di atas lapisan drainasi untuk licin. Jadi dipasang geotekstil di sana. Nah, ini detail untuk saluran geopipe. Untuk pada pipa yang tadi, detailnya itu dari plan geomembran kita. Nah, ini dibuatkan, digalikan, jadi nggak datar, nggak misalkan tanah seperti ini. Jadi kita harus gali sesuai dengan ukuran pipa. Lalu di bagian sisi-sisinya itu diberikan kerikil, lalu baru dibuat tanah penutup seperti ini. Ini tab 1. Ini. Jadi ini lapisan liner kita yang jadi setelah kita gali, nanti kita tutup dengan lapisan liner kita, lapisan geomembran kita, lalu baru kita isi dengan ini pipa. Tadi ditutupi dengan kerikil. Setelah itu baru ditutup dengan lapisan tanah. Kita bisa juga seperti ini. Sama secara ininya, secara pemasangannya, hanya yang membedakannya itu ada lapisan-lapisan tambahan yang diberikan. Di sini ada lapisan non-woven geotekstil. Nah, lapisan non-woven ini hanya mengelilingi kerikil kita. Dan alternatif ketiga, non-woven geotekstil ini dipasang di atas geomembran. Alternatif berikutnya seperti ini. Tidak ada lapisan tadi tidak ada lapisan geotekstil. Pemasangannya kalau secara visual mungkin nggak terlalu tampak perbedaannya, juga sama. Nah,
Ini lapisan non-wovennya itu setelah di bawah juga ada, di atas juga ada. Jadi banyak kombinasi sebenarnya dalam linear system. Semakin banyak lapisan artinya semakin TPA kita semakin aman cemarannya ke lingkungan. Selanjutnya kita lihat desain gas, gas venting, ventilasi gas. Nah ini yang desain linear kita tadi. Nah selanjutnya pada pertemuan pipa atau pada jarak tertentu kita buatkan ventilasi gas dan fungsi untuk menyalurkan gas yang terperangkap di pipa ini ke udara, ke lingkungan, sehingga tidak terjadi penumpukan dan efek negatif seperti ledakan bisa diminimalisir. Alternatif satu bisa bentuk seperti ini. Jadi ada kerikil ukuran 2 sampai 5 cm, ada kerikil yang ukuran 5 sampai 5,7. Ini geomembran HDPE, ini pipa PVC. Lalu ini juga pipa PVC. Nah, ini ada semacam kotak yang dibuatkan yang ada di dilubangi seperti ini. Dan juga alternatif 2 bentuknya seperti ini. Jadi dari sambungan pipa yang berbentuk T kita alirkan. Nah, di sisi-sisinya ini juga diisi dengan kerikil sehingga bisa ditembus oleh gas yang bisa masuk ke dalam lubang-lubang ini. Ini kira-kira bentuknya. Jadi di lapangan itu di bagian sisi ini dibuat dari drum. Dari sini yang tadi ini bagian dalam tadi diisi dengan drum, dikelilingi dengan drum, baru diisi dengan dalamnya itu diisi dengan kerikil. Juga yang didesain seperti ini. Jadi ada dua pertemuan yang berbeda. Jadi ini dibuat beton di bagian ini. Tadi itu langsung di bagian dasar, misalkan di sini kita buatkan ventilasi. Ini enggak, ini pipa ini dibuatkan di luar area pengumpul sampah, jadi punya area khusus yang dibuatkan permanen seperti itu. Saya kira gambarnya seperti ini. Jadi dibuatkan area permanen, lalu disusun ya sedemikian rupa, diisi dengan kerikil. Ini. Setelah itu baru ditutup dengan lapisan geomembran. Di tampak dasarnya seperti ini. Itu ditutup dengan lapisan geomembran. Ini. Ada juga bentuknya seperti ini, permanen juga. Ini permanen. Diisi dengan drum, lalu di pipa. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi dikumpulkan lalu semacam dikumpulkan di tempat yang di beton gitu. Lalu di atasnya ini drum. Lalu di atasnya itu baru pipa. Dan dalamnya itu kita lihat ini diisi dengan kerikil. Dalam drumnya itu ada kerikil.
Ini drumnya. Nah, dalam itu ada kerikil. Bisa juga berikutnya itu drumnya itu sampai ke atas. Misalkan sampai ke atas drumnya itu sampai ke lubang keluar dari gas. Ini. Kira-kira seperti itu tentang landfill linear. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi terkait, ada lapisan tanahnya ya, Pak. Itu nanti kalau misalnya ada beberapa lapisan atau pipanya, Pak, pipanya itu kan nanti, kita tahu bakalan ada kemungkinan dia untuk rusak atau dia keropos atau dia pecah atau pokoknya ada masalah lah, Pak. Jadi, bagaimana, Pak, cara maintenance-nya? Sedangkan, apa, dari landfill itu sendiri sudah ditimbun oleh sampah dan tanah gitu, Pak. Bagaimana, Pak, caranya biar kita bisa maintenance, pipa yang udah rusak itu? Atau bahkan tidak bisa rusak, begitu, Pak? Ya, makanya di sini untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pipa, nah itu tadi fungsi dari kerikil ini tidak hanya menahan, tidak hanya sebagai pori ya untuk bisa cairan atau gas masuk ke pori ke pipa ini, tapi juga sebagai media pelindung dari tekanan di atasnya gitu. Dan juga kalau kita lihat di sini tadi itu seperti ini. Lalu mana ya? Nah, di atasnya juga dilapisi lapisan liner. Nah, lapisan liner ini berfungsi untuk menyetarakan atau membuat tekanan itu tidak terpusat satu titik gitu. Jadi kita sebut menyetarakan tekanan, juga tekanan itu tersebar gitu. Nah, kalau memang nanti satu lagi sekarang itu telah menggunakan pipa HDPE, jadi tidak secara kimia itu tidak korosif, artinya tidak bereaksi dengan sampah atau larutan, jadi dia dianggap tahan lah seperti itu. Dan HDPE juga dia sifatnya lebih fleksibel, artinya itu beda dengan pipa PVC yang bisa pecah atau pipa besi yang korosif. Nah, HDPE itu relatif aman. Nah, walaupun nanti misalkan ada permasalahan ya mau nggak gimana ya dibongkar. Tapi cara mitigasinya itu tadi menggunakan material-material yang tahan ya tergantung inilah tergantung masa pakai layanan TPA yang didesain. Artinya misalkan TPA didesain 20 tahun berarti selama 20 tahun itu pipa yang dalamnya itu ya bisa bertahan. Misalkan kalau layanan misalnya layanan 20 tahun harusnya untuk desain di bawah itu bisa sampai 40 tahun atau 50 tahun gitu. Jadi nanti kalau ada masalah ya mau nggak mau ya dibongkar. Gitu ya, Pak. Jadi emang harus diperhatikan dulu ya, Pak, bagaimana sebelum kita desainnya. Ya itulah sebenarnya fungsi dari misalkan di proyek kan. Nah, biasanya proyek yang membuatkan konsultan. Nanti konsultan itu diverifikasi oleh si misalkan proyeknya dari PU atau dari mana. Nah, kan di sana ada tim teknisnya juga. Nah, di sana peran tim teknis dari pemerintah atau dari sisi proyek mengapprove apakah desain yang diberikan itu layak apa tidak gitu. Ya kalau misalkan bisa jadi gini, kasus di lapangan secara desain itu dibuatkan materialnya DPE. Kita tahu pas konstruksi si kontraktor mengganti dengan PVC. Nah, itu kan udah jauh ini bermasalah gitu. Tapi Ya. peran si tim teknis misalkan dari PU itu fungsinya sangat berperan untuk mengapprove desain yang diberikan oleh konsultan misalnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Ada yang lain?